akan menjelaskan tentang apa itu hakikat kurikulum dalam dunia pendidikan. Nah, pertama sekali yang kita ketahui adalah apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bukan cuma daftar pembelajaran, tapi rencana besar dalam proses pendidikan yang mengatur bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, rencana pembelajaran sistematis. Artinya, kurikulum disusun dengan rapi, tersusun, dan terencana. Jadi, bukan cuma asal ngajar, tapi sudah ada tujuan, langkah, dan hasil yang ingin dicapai. Nah, poin yang kedua adalah tujuan, isi, metode, dan evaluasi, yaitu mencakup dari apa yang ingin dicapai oleh siswa, apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mengajarnya, dan bagaimana cara menilai hasil belajarnya. Yang ketiga adalah pedoman penyelenggara pendidikan. Maksudnya, kurikulum adalah panduan utama bagi guru dan sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah makna kurikulum yang lebih mendalam. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama adalah proses dan pengalaman. Maksud dari proses dan pengalaman adalah kurikulum itu mencakup semua pengalaman belajar siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, yang kedua adalah refleksi nilai. Maksudnya adalah kurikulum mencerminkan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh masyarakat dan negara. Nah, yang ketiga di sini adalah karakter moral. Nah, di sini kurikulum berperan dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik, bukan yang dinilai cuma kecerdasannya saja. Nah, yang keempat yaitu fungsi kurikulum. Kurikulum ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan arah pendidikan. Nah, yang kedua yaitu menjadi kerangka kerja bagi guru. Nah, yang ketiga sebagai alat pengendali mutu pendidikan. Jadi, kurikulum itu penting agar pendidikan berjalan terarah dan berkualitas. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu ciri khusus kurikulum PAI. Nah, dalam kurikulum PAI ada ciri khas, yaitu yang pertama, integrasi nilai Islam dalam semua pembelajaran. Nah, yang kedua, fokus pada pembentukan akhlak dan spiritual. Yang ketiga, disesuaikan dengan budaya masyarakat Muslim. Selanjutnya, yang keenam, komponen utama kurikulum PAI. Di dalam kurikulum PAI ada 2 komponen utamanya, di mana komponen yang pertama itu ialah tujuan dan materi pembelajaran harus meliputi Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan akhlak. Kemudian komponen yang kedua itu ialah evaluasi. Evaluasi pembelajaran yang mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Jadi, penilaian tidak hanya diambil dari nilai ujian saja, tetapi dari kognitifnya, efektifnya, dan juga psikomotoriknya. Kemudian yang ketujuh ialah prinsip pengembangan kurikulum PAI. Di dalam pengembangan kurikulum PAI ada 2 prinsip utama yang harus dilakukan, di mana yang pertama itu ialah keselarasan dan fleksibilitas. Artinya ialah pengembangan kurikulum harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, orientasi dan partisipasi, di mana artinya pengembangan kurikulum harus berfokus pada pembentukan karakter dan melibatkan banyak pihak, seperti guru dan masyarakat. Pengembangan kurikulum ini bukan hanya dipatokkan kepada peserta didik atau siswa saja, namun melibatkan banyak pihak seperti guru dan masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas yaitu tantangan kurikulum PAI atau pendidikan agama Islam. Tantangan dalam kurikulum PAI antara lain yaitu yang pertama perubahan zaman yang sangat cepat, yang kedua perbedaan pemahaman agama, yang ketiga keterbatasan sumber daya, yang keempat yaitu penyesuaian dengan kurikulum nasional. Jadi pengembangan kurikulum ini tidak selalu mudah, pasti ada tantangannya.
Selanjutnya yaitu contoh implementasi kurikulum PAI. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama membiasakan sikap jujur dan tolong-menolong. Yang kedua diskusi kelompok tentang kisah dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu studi kasus untuk menyelesaikan masalah berdasarkan ajaran Islam. Jadi, siswa tidak hanya belajar tentang teori-teori tetapi juga praktek atau menerapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan pembahasan kami di atas yaitu kurikulum PAI tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, akan tetapi juga membentuk akhlak dan keimanan peserta didik. Dengan adanya kurikulum yang tepat, pendidikan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas. Cukup sekian pembahasan kami dari materi perkembangan kurikulum dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sheets.